Duduk siap. Baik, sebelum memulai kegiatan atau aktivitas pagi ini, silakan berdoa dulu. KM, dipimpin. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita absensi dulu. Apakah semuanya sudah masuk atau ada yang sakit? Izin. Oke, seksi absensi bagaimana? Apakah masuk semua? Baik. Yang sakit, oke. Nanti ada 4 ya. Oke, bagi yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, bisa melaksanakan kembali aktivitasnya. Oke, baik. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita meskipun saat ini cuacanya tidak mendukung ya. Cuacanya banyak menimbulkan penyakit khususnya batuk, tapi alhamdulillah kalian masih bisa melaksanakan aktivitas. Nah, 2 jam ini kita akan membahas lanjutan pembahasan seni lukis. Kali ini untuk pembahasannya masuk ke dalam sketsa, membuat sketsa wajah. Nah, adapun untuk membuat sketsa wajah akan dilaksanakan minggu depan. Tapi sebelumnya, Bapak ingin tahu dulu untuk pembahasan yang ke-1 minggu yang lalu, apakah kalian masih ingat atau sudah lupa? Nah, silakan. Yang Bapak tanyakan tolong dijawab dengan lugas, dengan tegas ya. Minggu yang lalu sudah dibahas tentang seni lukis. Yang ke-1 yang ingin Bapak tanyakan, apa definisi seni lukis? Coba yang masih ingat. Siapa namanya? Hayato absen? 15. Oke. Hayato, apa itu seni lukis? Cabang seni rupa yang pengungkapannya 2 dimensi. Cabang seni rupa yang dalam pengungkapannya menggunakan media 2 dimensi. Tidak salah, betul juga. Itu untuk definisi seni lukis. Yang kedua, gaya dalam seni lukis itu sudah dijelaskan ada banyak. Ada 21 gaya dalam seni lukis. Apakah kalian masih ingat apa saja gaya dalam seni lukis? Apa saja? Cuk. Siapa namanya? Ramiza. Absen? 32. 32. Oke, apa saja? Seni lukis naturalisme, realisme, romantisme, impresionisme. Betul, impresionisme betul. Ada 4. Yang mau menambahkan siapa lagi? Siapa namanya nih? Bunga absen? 31. Apa lagi nih? Seni lukis ekspresionisme, Kubisme dan pop art, betul sekali. Nah, jadi untuk seni lukis itu memang banyak sekali cabangnya, gayanya. Di sini kalian berarti masih ingat ya, masih sedikitnya ingat. Nah, di sini yang ingin Bapak tanyakan adalah kalau misalkan ini hubungannya dengan gaya dalam seni lukis ya. Kalau misalkan gaya lukisan yang dalam pengungkapannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, itu termasuk dalam gaya seni lukis apa? Siapa namanya? Ilman. Absen? 17. Apa nih? Naturalisme. Betul sekali. Tokoh pelukisnya siapa? Basuki Abdullah. Betul sekali. Masih ingat contoh lukisannya apa? Coastal View of Indonesia. Iya, betul sekali. Atau pemandangan Indonesia.
Oke, selanjutnya gaya seni lukis yang memandang dunia ini tanpa ilusi atau sesuai dengan kenyataan sesungguhnya tanpa dilebih-lebihkan. Apakah itu gaya seni lukis apa? Siapa namanya? Gilang. Gilang. Absen? 14. Apa itu Gilang? Realisme. Ya? Realisme. Betul sekali. Contoh pelukisnya siapa? Sujoyono. Sujoyono. Gilang hebat, masih ingat. Contoh lukisannya apa? Lambung dan Pieter Sun Soen. Agak belibet ya, soalnya kepanjangan judulnya. Betul sekali, gila. Selanjutnya, coba Bapak ingin tahu gaya lukisan kubisme adalah, Cum, yang tahu? Siapa namanya? Tiga. Absen? 9. Oke, kubisme adalah Gaya seni lukis yang membuat objek atau objek dengan memotong melalui gaya kubisme seperti segitiga, segi empat, dan kubus. segitiga, segi empat. Objek dimanipulasikan menjadi segitiga, segi empat atau kubus. Betul sekali. Contoh pelukisnya siapa? Pablo Picasso. Pablo Picasso. Betul sekali. Tahu judul lukisannya apa? Weeping Woman. Weeping Woman. Betul sekali. Hebat, masih ingat berarti ya. Oke, alhamdulillah kalian masih sedikitnya mengingat pembahasan minggu yang lalu. Nah, adapun untuk pembahasan kali ini sekali lagi lanjut ke dalam pembahasan sketsa. Sketsa di sini adalah kelanjutan nantinya yang akan kalian buat, yaitu melukis sketsa wajah dengan menggunakan teknik skala. Nah, di sini 2 jam ini akan dibahas dulu tentang apa itu sketsa, definisi sketsa, kemudian manfaat dan fungsi sketsa itu apa. Nanti pentingnya memahami sketsa ini untuk kedepannya ketika kalian melaksanakan tugas itu akan lebih memudahkan dalam membuat objek. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Belum? Baik, lanjut dulu. Silakan kalian simak baik-baik. Kemudian jika ada yang penting silakan kalian catat. Sekali lagi di sini pembahasan yang keduanya adalah sketsa. Sketsa itu kelanjutan dari pembahasan bab 1 dalam seni budaya, yaitu seni lukis. Oke, lihat ke depan. Nah, ini pembahasan pokok sketsa. Di sini ada 6 pembahasan. Yang kesatunya definisi sketsa. Di sana nanti akan dijelaskan apa itu sketsa. Yang keduanya manfaat sketsa. Yang ketiganya fungsi sketsa. Yang keempatnya siapa saja tokoh dalam sketsa ini. Yang kelimanya alat dan bahan dalam membuat sketsa. Di sini sudah difokuskan membuat sketsa, difokuskan ke dalam objek wajah. Yang keenamnya langkah-langkah dalam membuat sketsa wajah. Pembahasan yang satu
Sketsa awalnya atau asalnya berasal dari bahasa Yunani, sedios extempore di sana, yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Inggris yaitu sketch atau gagasan tanpa persiapan. Jadi logikanya ketika kalian membuat suatu objek, kalian tanpa konsep dulu, tanpa gagasan dulu, langsung menuangkan visualisasinya ke dalam 2 dimensi. Itu sketsa. Di sini pendapat Eko Agus, sketsa adalah sebuah desain awal atau planning yang tadi berarti. Jadi tanpa kalian konsep awal, konsep ulang, ketika akan membuat objek, melakukan visualisasinya ke dalam 2 dimensi, maka kalian langsung membuat visualisasi itu istilahnya apa? Tanpa di konsep dulu, tanpa ada tahapan-tahapan dulu, langsung kalian tuangkan. Jadi sketsa itu biasanya dibuat saat menuangkan suatu ide, itu untuk sketsa, definisi sketsa. Yang keduanya, manfaat sketsa. Manfaat sketsa di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang satu sebagai media latihan. Sini akan Bapak langsung jelaskan. Sebagai media latihan, di sini fungsinya sketsa itu sama seperti yang tadi sudah Bapak katakan. Ketika kalian membuat sebuah objek yang akan dipilih, itu kalian langsung memvisualisasikannya ke dalam 2 dimensi tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Kebanyakan alat yang digunakan yaitu pensil, itu yang paling mudah, soalnya untuk pensil ini bisa dihapus, kemudian bisa ditambahkan lagi. Sebagai media latihan di sini bukan cuma dalam seni budaya saja, tapi bisa juga dalam busana, kemudian dalam ilmu pengetahuan, juga dalam teknologi. Selanjutnya, fungsi sketsa yang kedua yaitu sebagai media studi. Sebagai media studi di sini, untuk fungsi sketsa, misalkan ambil contoh dalam matkul IPA. Misalkan matkul IPA itu pembahasannya tentang anatomi tubuh. Di sana fungsinya sketsa itu untuk membuat langkah awal, bentuk tubuh bagaimana, kemudian di dalam tubuh itu setelah kulit, daging, otot dan sebagainya apa saja namanya, itu nanti disketsakan dulu, lalu dibuat detailnya. Itu untuk anatomi. Komposisi, sebagai media studi komposisi. Nah, salah satunya media studi komposisi di sini, kalau melalui sketsa dulu, tahapannya nanti kedepannya akan menjadi lebih seimbang, lebih betul. Misalkan untuk kepala, mata itu sekian senti, di usia misalkan 15 tahun sekian senti, tengah mata sekian senti, kemudian mata yang satunya sekian senti, itu ada hitungan-hitungannya. Kebanyakan untuk hidung atas ke bawah sekian senti, mulut sekian senti. Itu yang dinamakan ilmu anatomi atau ilmu yang membahas bagian-bagian tubuh. Selanjutnya, kemudian hasil yang didapatkan setelah membuat komposisi objek itu nantinya menjadi satu kesatuan bahan, satu kesatuan media, satu kesatuan studi sesuai dengan yang diinginkan. Lanjut ke fungsi sketsa, manfaat sketsa, yaitu media untuk mendapatkan suatu ide. Sejak awal sudah dibahas bahwa memang untuk mendapatkan suatu ide, ketika ide itu muncul,
kalian tidak bisa langsung, atau ketika situasi tidak memungkinkan, kalian tidak bisa langsung mengungkapkannya. Nah, kebanyakan yang ditakutkan adalah ketika kalian lupa mengungkapkannya, maka kalian memvisualisasikan dulu, awal dulu, spontan dulu, itu yang dinamakan sketsa. Kemudian apakah sketsa itu bentuknya mesti misalkan membuat objek, semacam lukisan dan sebagainya? Tidak. Sketsa itu dalam bentuk tulisan juga bisa dinamakan sketsa. Jadi intinya langkah awal yang kalian lakukan tanpa ada persiapan dulu, kalian ungkapkan ke dalam media, itu sudah dinamakan sketsa. Jadi lingkup sketsa di sini adalah luas. Cuma di sini dalam seni budaya Bapak fokuskan pembahasan sketsanya ke dalam sketsa lukisan. Salah satunya melukis wajah. Fungsi sketsa di sini Bapak fokuskan ke dalam 5 pembahasan bidang ilmu. Yang satu bidang ilmu seni. Yang keduanya masih seni juga, cuma lebih fokus ke dalam pakaian, fashion atau busana. Yang ketiga fungsi sketsa dalam bidang teknologi. Yang keempat fungsi sketsa dalam bidang bangunan atau arsitek. Yang kelimanya fungsi sketsa dalam bidang pengetahuan. Oke, sebelum dilanjutkan untuk pembahasannya, tadi sudah sedikit dibahas untuk fungsi sketsa dalam bidang seni. Untuk fungsi sketsa dalam bidang seni, biasanya yang kalian tangkap sampai saat ini, alat dan media yang digunakan apa saja, yang umum digunakan? Ada yang tahu? Untuk membuat sketsa, alat dan bahan yang digunakan apa saja? Pensil, betul. Pensil yang umum digunakan biasanya pensil yang hitam atau 2B. Selain pensil apalagi? Menuangkan pensilnya di apa? Ada lagi yang tahu? Pensil lalu? Cuk. Kamu sudah. Yang lain? Coba, Cuk. Tas, betul. Namanya siapa tadi? Sip. Alat dan bahan yang umum digunakan dalam membuat sketsa dalam bidang seni yang paling banyak digunakan itu adalah alatnya pensil, medianya tas. Oke. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan sedikit untuk sketsa sebagai dalam seni, yaitu sebagai media studi. Di sini untuk mengungkapkan ide. Sekali lagi, sketsa di sini kalau dalam bidang seni budaya, khususnya dalam seni lukis, ketika kalian akan membuat objek, kalian menemukan ide, maka kalian langsung menumpahkan, memvisualisasikan ke dalam media, ke dalam alat dan bahan. Itu fungsi sketsa dalam seni. Jadi yang ditakutkan bukan yang ditakutkan. Jadi kebiasaannya kita sebagai manusia ketika akan membuat sesuatu kemudian mendapatkan ide, takutnya hilang, takutnya lupa, maka divisualisasikan dengan sketsa itu. Itu dalam seni. Kemudian yang keduanya busana. Fungsi sketsa dalam busana di sini kaitannya dengan model baju, model pakaian. Nah, kalau misalkan ketika kalian akan membuat baju, tentu kalian dibuat dulu panjangnya sekian, bawahnya sekian. Nah, itu salah satu fungsi sketsa di sana untuk memastikan bahwa baju yang akan kalian buat itu sesuai dengan model atau sesuai dengan size badan yang kalian inginkan. Itu fungsi sketsa dalam
busana. Selanjutnya fungsi sketsa dalam teknologi. Fungsi sketsa dalam teknologi di sini salah satunya sketsa-sketsa yang memiliki kebutuhan teknologi. Contohnya, apa yang kalian ketahui tentang teknologi? Ada yang kalian ketahui tentang teknologi? Sketsanya apa saja? Sketsa HP itu yang kalian gunakan. Di sana didesain awal dulu sketsanya gimana, bentuknya mau bagaimana. HP yang kalian miliki desainnya sudah beda-beda. Ada tombol yang di bawah, ada yang langsung full. Ini awalnya di sketsa dulu, didesain dulu. Ini salah satu pemanfaatan sketsa dalam teknologi. Sketsa dalam membuat otomotif, mobil dan sebagainya. Desain awal dulu untuk membuat sketsanya, kemudian nanti finalisasinya bentuknya akan menjadi bagaimana. Itu sketsa dalam teknologi. Sketsa dalam bangunan. Dalam membangun sesuatu, baik itu bangunan gedung, misalkan sekolah, di sini pasti dibutuhkan, pasti dibuat dulu sketsa. Tanpa pembuatan dulu sketsa, nanti kedepannya kebayang bangunan itu. Bisa jadi ketika membuat bangunan A, bangunan kelas 9A, yang tadinya akan dihubungkan ke 9B, tanpa pembuatan sketsa ternyata jadi tidak nyambung. Nah, di sini untuk pembangunan sketsa sangat-sangat penting sekali sehingga kedepannya nanti bangunan itu akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat. Ilmu pengetahuan juga tadi sudah sekilas dibahas. Salah satunya adalah anatomi tubuh. Di sana untuk sketsa itu dibutuhkan dalam tahap awal penelitian. Bagaimana bentuk kepala, bagaimana bentuk badan, bagaimana bentuk kaki. Tanpa penelitian, tanpa sketsa, nanti hasilnya juga tidak akan sesuai dengan ilmu anatomi. Karena ilmu anatomi itu wajib tepat. Wajib tepat di sini sekali lagi yang tadi. Setelah kulit, misalkan dalam tangan setelah kulit, di dalamnya apa saja, apakah otot, daging, tulang, dan sebagainya. Itu fungsi sketsa di dalam ilmu pengetahuan. Tokoh sketsa. Di sini yang Bapak ambil untuk tokoh sketsanya, yang ke satu Michelangelo. Michelangelo ini zaman dulu sekali ya. Tuh. Kembali lagi, Michelangelo di sini ini salah satu tokoh sketsa zaman dulu. Selain sketsa, dia merupakan tokoh pematung, pelukis dan sebagainya. Jadi masuk ke dalam seniman yang multi talent ya. Ini fotonya. Di abad ke-15 Michelangelo ini salah satu penggagas anatomi, studi anatomi. Studi anatomi itu yang membahas, yang mengungkapkan tentang bentuk-bentuk tubuh. Jadi kalau zaman dulu teknisnya dibuat dulu dengan model langsung untuk tubuhnya, kemudian untuk ilmu anatomi tubuhnya, detailnya, dalamnya itu biasanya menggunakan mayat, kemudian dibedah, lalu sedikit-sedikit dilukis. Kembali lagi ke yang tadi, bahwa di bawah kulit itu apa saja. Nah itu si mayat itu dibedah, kemudian divisualisasikan satu-satu. Ini salah satu hasil sketsa Michelangelo. Untuk tokoh yang kedua sama, masih zaman dulu juga dan bukan tokoh di Indonesia. Ini juga sama, selain
tokoh sketsa dikenal juga sebagai pelukis, pematung, filsuf dan sebagainya. Leonardo da Vinci di sini yang paling dikenal adalah hasil lukisannya yaitu Mona Lisa. Untuk contoh-contoh sketsanya ini bisa dilihat. Zaman dulu sudah mulai ada keinginan untuk membuat manusia bisa terbang. Yang keduanya, ilmu anatomi tubuhnya sama tekniknya menggunakan objek mayat kemudian dilukis satu-satu sehingga bisa membentuk detail ya, susunan detail mulai otot, tulang dan sebagainya. Yang ketiga, Bapak ambil salah satu contoh tokoh sketsa di Indonesia, Heng Ngantung. Heng Ngantung itu namanya singkatan. Heng Ngantung ini salah satu pejabat di DKI, tapi beliau juga seorang pelukis. Beliau wafat di tahun 1991, aslinya Manado. Ini salah satu contoh sketsanya, kebanyakan mengambil objek atau wilayah di Manado, Sulawesi, sesuai dengan asal Heng Ngantung. Kebanyakan objek-objek yang diambilnya adalah objek pantai. Kembali lagi ke tempat asal Heng Ngantung. Nah, itu untuk definisi, manfaat, fungsi sketsa dan tokoh-tokohnya. Lanjut ke dalam alat dan bahan dalam membuat sketsa. Tadi sudah disebutkan alat dan bahan yang umum di dalam membuat sketsa, yaitu pensil. Yang keduanya apa? Kertas. Yang satu pensil, yang keduanya? Yang ketiga ada yang tahu? Kalau misalkan pensil salah, penghapus, betul. Yang keempatnya? Yang keempat? Yang keempat yaitu kuas. Jadi mungkin bayangan kalian dengan pensil saja cukup. Karena di sini salah satu alat yang banyak digunakan dalam membuat sketsa itu pensil, tapi selain itu banyak lagi. Salah satunya yang akan dibahas di sini, misalkan fonte. Ada yang tahu fonte? Fonte itu adalah bubuk pensil. Bubuk pensil, pensil yang dibubuhkan, atau bisa juga kalian mengambil jelaga. Jelaga itu wajan yang hitam tuh belakangnya, itu kalian ambil. Nah, teknik pembuatan sketsanya yaitu menggunakan kuas yang halus atau cotton bud atau kapas. Nah, di sini alat dan bahan dalam membuat sketsa. Tadi pensil sudah disebutkan, kuas, penghapus, kertas, itu difokuskan ke 4 objek dulu. Kita bahas salah satunya yaitu jenis pensil. Pensil di sini dibagi menjadi 4, yaitu pensil soft, lunak. Itu umum yang kalian gunakan. Pensil bit, sedang. Pensil khas, pensil fonte. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini sebagai bayangan kalian bisa lihat ke depan 9H, jadi 9H sampai ke 9B. Apa bedanya 9H dengan 9B? Setelah kalian melihat tayangan di sini. Cuk, yang tahu? 9H dan 9B, ujung ke ujung. Cuk. Bedanya apa? Ketebalannya. Cuk. Ketebalannya. Ketebalannya. Betul sekali. Ketebalannya, kepekatannya. Kalau di sini lebih condong ke abu-abu. Kalau 9B sangat pekat sekali. Itu untuk bedanya 9H dan 9B. Nah, di sini jenis-jenis pensil itu ada banyak sekali. Mulai 9B, 8D sampai ke B. Lalu ada HB. Yang kosong itu sebelum 2H itu jenis pensil F. Kemudian 2H sampai 9H.
Nah, itu untuk jenis-jenis pensil. Pensil lunak di sini yang dimaksud adalah pensil kalau umumnya, mudahnya, simpelnya itu pensil yang cepat habis. Kenapa lunak? Karena bahannya sangat lembut sekali. Lembut sekali di sini bahannya menggunakan sepenuhnya media grafit. Di sini pensil yang lunak ini paling banyak digunakan untuk kebutuhan seni. Misalkan di sini sketsa, drawing, teknik. Nah, kodenya untuk pensil yang lunak ini biasanya menggunakan kode angka B, kode B. B di sini adalah maksudnya blackness. Dimulai contohnya pensil 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Itu untuk pensil lunak. Selanjutnya pensil mid. Pensil mid di sini komposisinya seimbang. Kalau untuk yang lunak itu 9B sampai 2B. Di sana pensil yang lunak itu umumnya hitamnya sangat pekat sekali. Kalau untuk yang mid sedang. Contohnya pensil H, kode H, HB, F, B, 2H, dan 3H. Ini kebanyakan dipakai untuk menulis, kemudian untuk sketsa bangunan. Selanjutnya, H, pensil di sini tidak umum digunakan karena tidak hitam, tapi condong ke abu-abu. Tapi semakin dengan kode H ini pensil itu akan semakin awet, semakin kuat. Cuma kebutuhannya kebanyakan dipakai untuk melukis, dan di Indonesia itu tidak umum digunakan, tidak umum ditemukan. Pensil konte. Konte itu termasuk pensil juga, tadi sudah sedikit dibahas bahwa umumnya, simpelnya, yaitu konte itu pensil yang dibubukkan, atau bisa juga mengambil bahan jelaga wajah. Nah, itu digunakan untuk melukis wajah biasanya. Itu pensil konte. Itu sampai alat dan bahan, sampai pensil. Ada yang tanyakan? Apa nih? Dari Indonesia selain Hengman. Gimana? Ulangi lagi. Tokoh sketsa dari Indonesia selain Hengman. Tokoh sketsa. Tadi sudah sedikit dibahas. Untuk tokoh sketsa yang Bapak contohkan cuma Heng Ngantung. Nah, selain itu masih banyak lagi. Salah satunya Basuki Abdullah, kemudian Apandi juga. Tadi sudah disebutkan salah satu contoh dalam lukisan yaitu Basuki Abdullah. Selain pelukis, Basuki Abdullah juga adalah tokoh sketsa. Jelas ya? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ulangi lagi gimana? Apakah kita bisa melukis tanpa membuat sketsa dulu? Nah, umumnya yang digunakan, umumnya tahapan-tahapan dalam melukis itu, yang ke satu menentukan objek, yang keduanya menggunakan membuat sketsa, yang ketiganya langsung ke pelaksanaan dalam melukis. Nah, apakah bisa? Tentu bisa. Contohnya sama bagi kalian yang menguasai alat musik. Apakah bisa memainkan alat musik tanpa mengetahui, tanpa memahami not nada? Ada yang tahu not nada? Tentu saja bisa. Kalian hafal not nada, misalkan do, re, mi, fa. Apakah bisa langsung memainkan alat musik, langsung misalkan ke kunci A, B? Bisa. Begitu juga dalam melukis. Kalian bisa tanpa menggunakan sketsa dulu langsung ke melukis. Tapi diusahakan supaya betul tahapannya, kalian wajib memahami sketsa ini. Jelas ya? Siapa lagi?
Fungsi kuas dalam sketsa untuk apa? Fungsi kuas dalam sketsa tadi sudah sedikit dijelaskan, meskipun tidak umum. Di sana alat dan bahan dalam sketsa itu dimasukkan kuas. Nah, kuas di sini fungsinya yang tadi, kalau misalkan alat dan medianya yang digunakan adalah fonte, pensil, buku, maka fungsi kuas di sini sebagai pensil, sebagai memindahkan bubuk fonte itu ke dalam media. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Mana? Saya pernah lihat di YouTube ada yang menggambar menggunakan jelaga dari wajan. Apakah itu termasuk kelompok pensil juga? Jelaga salah satunya berarti masuk ke konte. Betul. Untuk jelaga itu bisa dimasukkan ke dalam kelompok pensil juga, kelompok konte di sana. Jadi penggunaan jelaga sebagai pengganti konte karena gampang ditemukan dan mudah digunakan. Jadi itu ya masih masuk ke dalam kelompok pensil. Oke, ada yang lagi yang lain? Apa nih? Tahapan yang baru dalam membuat sketsa seperti apa? Gimana? Tahapan yang baru dalam membuat sketsa seperti apa? Tahapan dalam membuat sketsa. Nanti di itu videonya ya. Untuk tahapan-tahapan dalam membuat sketsa supaya lebih mudah penjelasannya lewat video dulu. Oke. Di sini Bapak ingin menampilkan satu contoh, satu video supaya kalian tidak mengantuk juga. Ini lebih ke pembuatan sketsa wajah dengan menggunakan teknik skala. Silakan kalian simak dulu. Di sini objek yang digunakan dikotak-kotakan dulu.
Oke. Itu salah satu tadi tahapan-tahapan dalam membuat sketsa. Di sini yang digunakan alat dan medianya fokus ke pensil ya. Jadi menggunakan aplikasi juga untuk pembuatan skalanya, dikotak-kotakan, kemudian lebih dikecilkan lagi sehingga kalian mengamati kemudian mencontohnya menjadi lebih mudah. Tadi siapa yang nanya? Jelas ya dengan tampilan video ini. Nah, selanjutnya ini untuk tahapan-tahapan menggunakan tadi media fonte atau bubuk pensil. Nah, di sini dibuat dulu sketsa yang akan kalian inginkan, yang akan kalian ambil. Kalau untuk teknik fonte atau bubuk pensil, dibuatnya BG dulu atau belakangnya dulu, jangan objeknya dulu. Belakangnya dulu diblok sesuai dengan yang diinginkan, kemudian langsung ke detail wajah. Nah, di sini untuk fonte itu yang wajib dipahami adalah pencahayaannya. Selanjutnya mulai pendetailan, kemudian finishing. Nah, di sini untuk videonya, contoh video menggunakan pensil dan fonte ya. Bisa dilihat di sini menggunakan kuas. Kuncinya membuat sketsa dengan fonte itu kalian harus hafal pencahayaan. Cahaya datangnya dari samping mana, itu tadi contoh membuat objek sketsa dengan menggunakan pensil bubuk atau fonte. Jadi di sana ada dua contoh, yang satu menggunakan pensil, yang keduanya menggunakan pensil bubuk fonte. Nah, untuk alat dan bahan dalam melukis di sini
objek yang kedua, alat yang kedua yaitu kuas sudah dibahas pada minggu yang lalu pada alat dan bahan dalam melukis. Jadi di sini Bapak akan melewatkan dulu. Di sini bisa kalian lihat bagian-bagian kuas. Ini sudah dibahas. Nah, untuk minggu depan teknik yang akan kalian buat yaitu objeknya wajah, sketsa wajah. Di sini untuk tahapan-tahapannya minggu depan akan Bapak contohkan cuma sebagai bayangan langkah-langkah dalam membuatnya. Kalian yang ke satu membuat objek bola, jangan menggunakan alat bantu, menggunakan insting saja, menggunakan tangan. Adapun nanti hasilnya mau benjol, mau betul, itu bebas. Yang penting jangan menggunakan alat bantu. Setelah itu, objek bola ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang ke bawahnya dipanjangkan sedikit. Di sini fungsinya nanti untuk dagu. Setelah itu bagian samping diambil ke bawah. Kemudian diambil lagi alat bantu di sini, alat bantu di bawah itu yang tengah itu untuk hidung. Dibagi 2 lagi, yang tengah di bawah itu untuk posisi mulut. Setelah itu dibuat mata. Mata ini simpel ya, dalam 3 tahapan, membuatnya dalam 3 tahapan. 1, 2, kemudian nanti di tengah-tengah untuk pupilnya. Nah, ini yang dinamakan ilmu anatomi itu kalau kalian mau ya silakan saja. Cuma sesuai dengan ilmu anatomi, mata kalian misalkan silakan kalian senti ada 5 cm. Mata yang sebelah 5 cm, yang tengah juga di sini pasti 5 cm juga. Itu ilmu anatomi. Selanjutnya yang bawah tadi dipakai patokan untuk membuat ujung hidung. Hidung juga 3 langkah, yang tengah dulu, kemudian yang samping dan samping, lalu mulut. Mulut juga sama, semuanya 3 langkah. Bagian bawah dulu, atas, lalu yang tengah. Telinga. Setelah itu dihapus tadi alat-alat bantunya supaya lebih jelas kelihatannya. Lalu penambahan detail pupil. Kemudian alis, lalu detail-detail yang lain. Selesai. Nah, itu yang akan kalian buat minggu depan untuk pertemuan yang ketiga. Sampai sini untuk pembahasan tentang sketsa. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Jadi sketsa itu yang ke-1 sebagai tahap awal ketika kalian akan membuat objek yang kalian inginkan, sehingga nantinya lebih mudah dalam memvisualisasikannya. Kemudian yang kedua, fungsi sketsa itu banyak sekali, mulai seni, mulai ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian ilmu bangunan juga. Alat dan bahan sketsa di sini yang paling banyak dan yang umum digunakan adalah pensil. Di samping itu menggunakan font juga. Itu untuk sketsa. Ada yang tanyakan sampai saat ini? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Silakan kalian buka HP-nya. Kita coba evaluasi sedikit tentang apa yang dijelaskan tadi. Langsung kalian ketikkan kahoot.it. Kahoot.it. Sudah? Ya.
Siap? Udah. Sudah? Udah. Kita mulai, tunggu dulu loading pinnya. Silakan kalian ketikkan 429. Masih ada yang salah 3, berarti tidak menyimak nih. Lanjut. Yang paling tinggi ini berarti poinnya yang paling cepat mengisikan jawaban dan betul tentunya. Salsabila. Lanjut soal yang kedua. 20 detik. Detik lagi. Ayo, sudah semua? Salah 4. Ganti. Yang paling cepat, yang paling betul. Siap. Soal yang ketiga. Disimak baik-baik. Manfaat sketsa digolongkan ke dalam 3 manfaat apa saja kecuali kelas yang sudah menjawab 10 detik lagi. Yang betul 15 siswa, sisanya salah. Apakah maju ke Anggita? Mana Anggita? Mulai Anggita. Lanjut soal selanjutnya, betul atau salah? Heng ngantung, tadi sudah dijelaskan. Apakah ini hasil heng ngantung, sketsa heng ngantung, betul atau salah?
sudah menyimak. Siapakah yang paling cepat, yang paling tinggi? Masih Anggita. Hebat Anggita. Lanjut. Soal kelima. Pensil H di sini yang mana saja? Apakah 2B, 6H, HB, atau F? Modelnya yang masuk H, pensil H. 18 yang sudah menjawab. Yang sudah menjawab, 5 detik lagi. Masih ada yang salah juga. 14 siswa yang betul. Siapakah yang paling tinggi? Gila. Ada nggak? Hebat, gila. Lanjut. Soal ke-6. Masih panjang, kalah. Bentuk kuas yang umum digunakan dalam membuat sketsa. 30 detik. Tadi ada contoh videonya, lihat. Kuasnya gimana? 8 detik lagi. Di sini jawabannya adalah kuas LED. 8 siswa yang betul. Diva. Lanjut ke soal yang ke-7. Betul atau salah? Bagian penghubung rambut kuas dengan tangkai kuas. Apakah betul atau salah? 7 detik lagi. 10 siswa yang betul. Jawabannya salah. Lanjut ke Rizkia. Soal ke-8. Tadi sudah dijelaskan. Ini hasil sketsa siapa? Apakah Michael Angelo, Basuki Abdullah? Hanya 7 yang betul. Jawabannya Leonardo da Vinci. Lanjut. Mosje, mana Mosje? Ya, nah ini. Pensil yang umum digunakan dalam membuat sketsa adalah jenis pensil 2B, H, HB, 6B. Lima detik lagi. 23 siswa betul, 3 salah. Jadi yang umum digunakan adalah pensil 2B. Masih Mosje dengan total 422. Betul atau salah? Foto salah satu seniman sketsa, apakah betul atau salah? Betul. Leonardo da Vinci tadi fotonya. 16 siswa betul, 10 salah. Soal yang 11. Awal sebuah bangunan adalah fungsi sketsa dalam bidang apakah 10, 9, 8. Masih ada yang salah ini. 20
Total nilai 8295. Lanjut ke soal 12. Ingat kata kuncinya kecuali. Siswa yang betul, sisanya 4 siswa salah. Masih Mosja belum dikalahkan. Ayo yang lain gimana nih? Musa salah dong. Betul atau salah? Masih ada yang salah 24 siswa betul. Siapakah yang paling tinggi? Masih tetap Mosja juga. Ini lama-kelamaan dapat hadiah Mosja. Sekali lagi masih ke 1 Mosjanya, nanti bisa diambil hadiah itu Bapak. Lanjut 14. Fungsi sketsa dalam membuat anatomi tubuh, komposisi atau bentuk. Sebagai latihan seperti menggunakan ide. Yang paling tinggi ke 1, ke 2, ke 3 nanti dapat hadiah. Siap, 5 soal lagi. Teleponan sama ayang. Masih yang paling tinggi siapakah? Masih Mosja juga. Ke 15. Tadi sudah dibahas contoh sketsa di bawah ini. Hasil siapakah? Pablo Picasso, Michelangelo, Rembrandt, Leonardo da Vinci. 3, 2, 1. Michelangelo. 15 siswa yang betul. Betul atau salah? Jenis pensil dapat digolongkan menjadi 13 kelompok. Betul atau salah? Tadi sudah dibahas. Ada yang lunak, ada yang sedang. Jawabannya salah. Cuma 4 kelompok saja. Siapakah yang paling tinggi? Masih Mosja juga. Soal ke-17. Berarti masuknya ke dalam yang lunak. Siapakah yang paling tinggi? Masih tetap 18. Siswa yang betul. Masih Mosja juga belum dikalahkan. 19.
Pensil shop lunak umumnya menggunakan kode B. Apakah betul atau salah? Betul. 16 siswa. Udah malas cuy. 8 siswa salah. Masih mosnya juga. Ini nggak bosan. Satu soal penutup. Enam H memiliki tingkat kepekatan lebih tinggi dibandingkan dengan 6B. Betul atau salah? 6, 5. Yang salah. Yang lebih tepat itu adalah jenis pensil 6B. Yes, berikan 19. Ketiga, yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, laki-lakinya pada kemana ini? Oke. Di sini hasil evaluasi total nilai lumayan tinggi. Berarti kalian minimal masih menyimak. Nah, untuk pembahasan kali ini sketsa dicukupkan sekian. Jadi sekali lagi untuk kesimpulannya, sketsa ini sangat penting sebagai patokan dalam membuat objek. Nih, belakang. Lihat dulu. Pentingnya apa? Nanti kedepannya dalam membuat objek akan menjadi semakin mudah. Yang keduanya, alat dan bahan yang digunakan sketsa umumnya yaitu pensil. Meskipun selain itu masih banyak alat dan bahan yang bisa digunakan dalam membuat sketsa. Salah satunya kode, kemudian kuas. Nah itu saja untuk pembahasan sketsa. Minggu depan kalian langsung membawa buku A3 dan pensil 2B. Jelas ya? Oke, untuk seni budaya kali ini Bapak tutup. KM silakan pimpin doa kembali. Silakan doa bisa dimulai. Pembelajaran telah selesai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama.